Haryadi maju lagi boleh? Boleh. Maju di Maju lagi. Ya. Dia beliau dulu. Silakan Pak Oke. Haryadi terkait pertemuan Mbak Inul boleh maju Mbak Inul. Ya, Mbak Inul mungkin Dia nggak ada komentarnya. turun. Ya, Yang lain yang bentuk kecil. Baik. Hari ini kami bertemu dengan Pak Menko, Pak Luhut, dalam kaitan masih dalam polemik pajak hiburan, di mana kami menyampaikan kepada beliau bahwa kita masih menghadapi kendala di lapangan karena dari pihak Pemda itu sudah mulai mengeluarkan tagihan dengan tarif baru. Nah, secara kami sedang berproses di Mahkamah Konstitusi yang tentu ini akan makan waktu yang cukup panjang. Nah, oleh karenanya kami memohon kepada Pak Luhut sebagai Menko yang membawahi bidang kami, karena kami di pariwisata ya, beliau sebagai Menko Marinvest, untuk dapat membantu agar kepala daerah dapat menggunakan kewenangannya yang tercantum di pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, di mana di dalam pasal tersebut kepala daerah berhak atau punya kewenangan untuk mengeluarkan insentif fiskal. Insentif fiskal itu dapat berupa pengurangan tarif, lalu juga penghapusan denda dan sebagainya. Nah, di dalam metodenya ada dua, yaitu secara melalui permohonan dari perusahaan terkait kepada kepala daerah, atau kepala daerah bisa mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan berdasarkan jabatannya. Nah, kami memohonkan untuk yang metode kedua, yaitu kepala daerah itu bisa mengeluarkan kewenangan berdasarkan jabatannya. Karena apa? Karena dengan tarif yang baru ini betul-betul di lapangan itu sangat-sangat memberatkan industri yang terkena ya. Ada 5 kan ya, ada klub malam, diskotik, bar, karaoke, dan spa. Nah, 5 ini kebetulan yang menampung banyak sekali pekerja di sana. Nah, jadi kita memohonkan itu karena kami mendapati di lapangan masih banyak kepala daerah yang belum memprosesnya gitu. Padahal tagihan sudah harus keluar. Nah, ini padahal jangannya masih panjang seperti yang saya sampaikan kan, proses di MK masih panjang. Nah, inilah yang pertemuan inti dari Pak Menko adalah seperti itu, dan Pak Menko berupaya untuk dapat membantu untuk mengkomunikasikan dengan kepala daerah agar kepala daerah bisa memahami, karena kalau nanti industri ini gulung tikar, maka yang rugi justru masyarakat dan negara sendiri. Dan juga yang paling kita khawatirkan adalah kehilangan pekerjaan begitu banyak pekerja di sana. Dan kemungkinan juga akan tumbuh malah illegal business, karena bisnis resminya seperti itu tarifnya, maka akan muncul illegal business. Mungkin itu. Silakan Bang Hotman ya. Jadi kita kemarin ketemu Bapak Menteri Dalam Negeri. Hari ini ketemu Pak Menko, Pak Luhut. Dua-duanya sependapat bahwa memang angka 40% itu tidak masuk di akal. Ya, tidak masuk di akal. Sepertinya waktu itu pembahasannya nggak sampai ke level atas. Bahkan menurut sumber yang saya tahu resmi dari istana, Presiden pun tidak tahu tentang itu. Berarti ada oknum pejabat bawahan yang tidak melaporkan secara detail. Ya, itu. Dan karena kalau otak lu masih normal, nggak ada perusahaan yang bayar 40% dari gross kalau otak lu masih normal. Kenapa? Karena kalau untung 10%, tapi harus bayar 40%, itu udah ada keanehan. Analisa kami, bukan analisa Pak Menteri ya, analisa kami dan analisa beberapa ahli, sepertinya memang ada oknum tertentu ya, yang menginginkan bisnis ini tutup di Indonesia. Ada oknum tertentu karena dengan memakai itu, bahkan sekarang di daerah ada yang sudah memakai 75% dari gross pendapatan. Coba masuk di akal nggak lo? Ya, padahal ini sangat vital. Itu turis itu dari mulai naik pesawat kita dapat uang. Turun di bandara naik taksi dapat uang. Dia makan di restoran, semua UMKM, supply cabai, apa semua dapat uang. 20 juta penduduk kita kerja di sini. Jadi memang peraturan ini tidak masuk di akal. Ada oknum tertentu yang berambisi, entah karena apa, bisnis ini tutup. Padahal masyarakat Bali akan mengamuk kalau sampai bisnis klub di Bali ditutup, karena
ribuan turis itu kalau malam memang dia tidur, dia kan pergi ke klub. Ya, atau nyatakan aja sekaligus bisnis pariwisata tutup di Indonesia, itu sekaligus selesai. Ya. Yang kedua, kita minta kepada seluruh gubernur di Indonesia, Pemda, laksanakan pasal 101 ayat 3 yang mengatakan gubernur, bupati, wali kota berhak secara jabatan tanpa kami minta, kalau masih ada kesadaran ya, untuk tidak mengikuti 40% tapi kembali ke tarif lama, bahkan menghapus. Itu adalah perintah undang-undang. Ya. Jadi kalau ada bupati, wali kota, gubernur yang masih ragu-ragu, tolong baca pasal ini. Ya. Ya, tolong baca pasal ini. Boleh memakai tarif lama secara jabatan diumumkan tanpa harus kami minta. Tanpa harus kami minta. Ingat, Thailand malah 5%, Malaysia 6%, ya, Singapura 9%. Kita 40%, bahkan ada di daerah yang Bogor sudah 75%. Dari pendapatan kotor, kemudian kita harus bayar lagi pajak PPh 22%. Harus bayar lagi pajak karyawan, harus bayar lagi pajak minuman PPN 11%. Berarti pajaknya hampir 100%. Negara apa ini? Udah itu aja. Kenapa? Yuk. Inul? Ya, saya mengikuti kali ini pertemuan tertutup. Jadi intinya adalah kita minta pegangan dalam urusan ini. Mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik, khususnya apa yang diharapkan oleh kita semuanya selaku pemilik bisnis hiburan. Mudah-mudahan ini segera mendapatkan jalan keluar yang baik gitu. Karena dari Bapak Luhut dan juga dari Mendagri ya Bang ya. Itu semuanya sudah memberikan surat edaran yang membuat kita jadi ini punya pegangan, tapi pegangannya ini mungkin yang kita pikir masih belum kuat gitu. Jadi harapan saya nanti kepala daerah semuanya mohon memberikan kebijakan langsung gitu. Jadi itu sebenarnya masih bisa gitu. Pak Haryadi sudah ada surat edaran yang dikeluarkan dan Sudah kan dari SE Mendagri udah kalau saya nggak salah kemarin keluar di tanggal 12 ya kalau nggak salah ya. Iya. Sebenarnya tanpa surat edaran ini pun sudah ada di undang-undang. Ini hanya copy paste undang-undang. Ya, ini sudah ada, tapi ini agar Pemda tidak ragu-ragu, Mendagri bikin lagi surat ini. Ini hanya penegasan yang sudah di pasal 101. Sebagai penguat. Ya, ini hanya penegasan doang. Satu lagi yang mau saya pesankan, ya, saya mohon kepada Bapak Presiden agar memeriksa pejabat terkait yang dulu ikut di DPR untuk menyetujui undang-undang ini. Kenapa tidak lapor secara detail ke Presiden? Karena Pak Jokowi saya tahu juga marah adanya pasal ini. Marah. Makanya langsung begitu saya bikin video langsung dibikin rapat kabinet hari Jumat minggu lalu. Jadi saya mohon kepada Pak Jokowi agar pejabat terkait yang menyetujui ya dan tanpa mensosialisasikan ini 40-70% agar diperiksa, bila perlu segera diganti. Karena ini membahayakan perekonomian 20 juta penduduk yang kerja di sektor pariwisata dan UMKM begitu banyak. Jangan hanya melihat pengusahanya, kami hanya segelintir. Ya, udah? Pak, pejabat yang dimaksud dari mana? Ya saya nggak tahu, tanya lu. Karena setiap undang-undang kan pasti ada pejabat dari pemerintah. Dan kalau lu wartawan pakai otak lu, cek sendiri. Maunya biar gua ngomong ya, biar jadi berita. Anda udah tahu lah. Kalau undang-undang menyangkut ini siapa, ya? Udahlah, udah tahu lah. Dan kebetulan sekarang rada-rada berbeda haluan gitu. Ya, pokoknya no comment. Sekali lagi, Pak Jokowi juga marah. Ya, bayangin kalau televisi saudara 75% diambil dari gross bayar pajak. Lu PHK semua loh. Nanti gua akan bikin undang-undang yuk, semua televisi 75% pajak, biar ini orang tahu rasa aja semua. Ya, oke. Ya. Pesan-pesan buat Bu Sri Mulyani Pak atas isu ini Pak gimana? Hai. Pak, ini berarti SE-nya belum efektif ya Pak ya? SE Mendagri. Bukan. Ini SE hanya mengcopy pasta undang-undang, sudah apa yang di SE itu sudah ada di undang-undang, sudah efektif.
hanya memberikan keberanian kepada Pemda, isi undang-undang laksanakan, yaitu kau berhak tidak mengikuti 40%, berhak kembali ke yang lama. Itu kata undang-undang, saya bacakan ini. Ada yang ragu-ragu, ada yang ini kan. Ya, sampai hari ini kita belum mendapatkan yang tertulis ya. Semuanya masih dalam pembahasan. Ya. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah mulai bisa mendapatkan kepastian itu. Tapi sampai hari ini belum ada. Tapi belum ada sama sekali Pak Pemda yang nurunin. Belum. Secara resmi belum ada karena memang itu butuh proses. Baru lisan, baru wacana, tapi tertulis belum tertulis. Kita harapkan yang jadi pertama itu Bali. Karena yang paling kena dampak ini adalah Bali. Kalau dibilang bar, berarti semua bar walaupun nggak ada DJ kena. Kalau dibilang bar 40%, lu bayangin turis di Bali, mana ada yang keluar dari kamar, mendingan bikin disco di kamar masing-masing, berajojeng di kolam renang. Yang paling kena masyarakat Bali, 1,5 juta penduduk Bali dari 4,5 juta bekerja di pariwisata. Jangan sampai Bali nanti mikir-mikir, aduh, nggak enak nih gabung sama Indonesia ini, coba bayangin coba. Nah, ya. Tapi sekali lagi, saya mau usulkan agar pemerintah segera bikin undang-undang bahwa semua televisi 75% pajaknya dari gross, biar lu PHK semua. Ya, makasih Bang, makasih Bang. Hari ini ketemu dengan Pak Luhut Panjaitan, Menteri Maritim dan Pariwisata, Menko. Kemarin juga ketemu dengan Menteri Dalam Negeri. Kedua menteri tersebut juga terkejut dan mereka tidak pernah dikasih tahu tentang adanya pajak 40-75% ini. Ya, bahkan dari sumber lain kita dapat informasi Presiden Jokowi pun marah setelah tahu ada 40-70% ini karena memang sangat tidak masuk di akal sehat gitu loh. Karena kalau perusahaan untung 10% dari total penjualan, kalau diambil 40% berarti langsung rugi 30%. Belum lagi pajak PPh 22%, belum lagi pajak perorangan grosap sampai maksimum 35%, belum lagi pajak PPN minuman 11%, berarti hampir 100% pajaknya. Jadi Pak Menko Marves sama Menteri Dalam Negeri setuju dan mendorong semua Pemda, ini perlu ini, Bapak Presiden juga setuju, Pak Luhut juga setuju, Pak Tito juga setuju Mendagri agar semua Pemda melaksanakan pasal 101 Undang-Undang yang mana secara jabatan tanpa diminta oleh pengusaha, Pemda berhak tidak mengikuti 40%, kembali kepada tarif lama atau mengurangi, itu ada diatur di dalam pasal 101 Undang-Undang itu. Sudah 400 perda. Kerugian yang mungkin sudah dialami apa? Ya, sudah banyak kerugian. Mana Black Oil, mana Black Oil? Udah pulang ya? Black Oil sini dulu kau, Black Oil. Cerita dulu betapa yang pesan tempat sudah pas minta jaminan tidak kena 40% ini dia nih. Kalau enggak dibatalin katanya. Cerita dulu kerugian di mana banyak yang pesan tempat, ini dari Black Oil ya. Di mana banyak yang pesan tempat, coba. Iya, jadi ini pengusahanya nih. Di tempat kita banyak yang mau reservasi, dia nanyain dulu. Pajaknya udah 40 apa masih yang lama? Kalau dia 40 dia cancel, itu satu. Ada yang mau buat event di tempat kita sampai disuruh buat pernyataan. Kan dia event misalnya katakanlah dia akan buat event bulan depan gitu, dia mau booking, tapi buat surat pernyataan dulu. Kalau pajaknya tidak dikenakan 40%, kalau enggak dia akan batal. Bahkan sekarang aja kita belum terapin di lapangan walaupun udah disosialisasi. Reservasi dan tiket kunjungan udah turun sekitar 30-40%. Gimana sudah benar-benar diterapkan? Wah, habis kita. Ya, itu. Kurang lebih begitu. Bang, tapi sejauh ini kan Bang bisa dibilang kalau hiburan itu mungkin orang menengah ke atas yang Itu dengar ya. Udah 30-40%. Pendapat yang mengatakan bahwa hiburan itu adalah orang menengah ke atas, itu pendapat paling bodoh. Itu namanya pendapat sentimen. Kalau di Bali itu 60% itu adalah turis backpacker, turis rakyat biasa, ya. Jadi nggak benar. Kalau orang ke bar itu bukan berarti orang mewah, kecuali kamu ke panti visit kali ya, ya plus. Jadi orang yang mengatakan bahwa yang pergi ke bar ke disco itu adalah orang kaya, itu pendapat yang super bodoh dan tolol, ya.
Karena di Bali itu yang datang ke Bali itu adalah turis-turis yang jalan kaki. Jalan kaki, kalau kita masih mending naik mobil kijang walaupun kredit. Kalau di Bali itu turis-turisnya itu adalah ya di Bangkok lah. Itu apa orang kaya semua itu, lihat sendiri. Enggak juga, itu adalah hiburan. Jadi enggak benar bahwa alasannya karena itu hanya alasan kemunafikan dipakai untuk mematikan kami. Apa? Ya langkah selanjutnya kita ada judicial review dan kedua juga akan minta kepada Pemda melaksanakan kewenangannya itu karena di undang-undang mengatakan kamu tidak perlu harus patuh kepada 40%. Kau boleh kembali ke tarik lama. Itu kata undang-undang. Makanya saya kasih contoh betapa bodohnya ini peraturan. Panti pijit yang biasa kau mijit plus cuma 10%. Spa di Bali yang adalah orang-orang bule ya itu 40%. Coba pergi ke daerah Jakarta Timur, banyak panti pijit plus. Itu tidak ikut naik. Padahal saat finishing yang selalu minta plus dia nih. Bang, tapi 40% Bang, tapi 40% ini benar nggak sih 40? Apa mungkin lebih dari 40? 40 sampai 75%. Bahkan Bogor sudah menyerahkan 75%. Jadi ibaratnya kalau bapak kamu jualan martabak, jualnya 10 juta, ya, atau kau punya usaha klub di Bogor laku 10 juta, harus langsung setor ke Pemda 7,5 juta. Betapa kejamnya dunia ini. Sudah tidak masuk di akal. Makanya saya sarankan agar segera keluar undang-undang seluruh perusahaan TV harus bayar pajak 75% agar lu semua di PHK. Abang mau nampung Biar lu merasakan apa yang kami rasakan. Abang nampung nih ya. Apa? PHK nih, abang nampung. Apa? Abang nampung kalau di PHK nih, Bang. Apa? Nampung nih. Kalau cantik gua tampung, kalau lu enggak. Untuk memperbesar investasi di Malaysia, Bangkok dan di Dubai. Di Malaysia dan Bangkok sudah dapat, Dubai dalam proses. Jadi kalau terus ini berlanjut, kita akan pindahkan sebagian besar investasi ke luar negeri. Kalau nggak lanjut tapi stay di sini. Ya pastilah kita lebih cinta tanah air lah. Tapi kalau kita dipaksa pilot kan terpaksa dong. Ya. Terakhir Bang, kalau sejauh ini klub abang yang ada di luar negeri sudah ada atau belum? Lagi dibangun dua, di Bangkok sama di Malaysia, lagi dibangun. Tahun ini opening. Iya tahun ini akan opening. Dan di sana di Bangkok pajaknya cuma 5%, di Malaysia 6%, di kita 40%. Di Dubai juga tahun ini belum. Di Dubai belum dapat kita tanahnya, di Dubai, tapi dalam proses. Ya, oke. Thank you Bang. Kemudian